Halo, kembali lagi di serial Terampil Mengajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning pertama kali dipopulerkan oleh Burroughs and Tamblyn pada akhir abad ke-20. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa problem-based learning merupakan pengembangan dari model pembelajaran discovery learning. Model discovery learning sendiri dapat diartikan sebagai model pembelajaran penemuan. Pada model ini, siswa dibiasakan untuk mencari secara mandiri pengetahuannya. Oleh karena pembelajaran problem-based learning ini adalah pengembangan dari discovery learning, maka konsep-konsep yang dibangun atau prinsip-prinsip yang dibangun itu juga berasal dari pembelajaran penemuan yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Nah, problem-based learning ini bukan hanya dibangun atas dasar teori belajar discovery learning atau prinsip-prinsip dari discovery learning yang dikembangkan oleh Jerome Bruner, tapi juga dikembangkan dari akar teori belajar Piaget, yaitu teori perkembangan berkaitan dengan perkembangan kognitif, di mana seseorang merupakan perpaduan dari perkembangan otak, sistem saraf, dan adaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian, problem-based learning juga dibangun dari teori konstruktivisme Vygotsky, di mana teori pembelajaran ini mengatakan bahwa sekolah menjadi tempat siswa untuk berinteraksi. Makanya teori konstruktivisme dari Vygotsky ini terkenal dengan teori pembelajaran sosiokultural. Kemudian yang terakhir, problem-based learning ini juga didasari dari teori John Dewey mengenai kelas sebagai laboratorium dalam penyelesaian masalah. Atau seringkali dia menyebutnya sekolah sebagai cerminan dari masyarakat. Problem-based learning sendiri, menurut Sefri tahun 2006 dalam jurnalnya menyebutkan problem-based learning is an instructional approach that enables learner to conduct research, integrate theory and practice, and apply knowledge and skills in order to develop a solution to a defined problem. Jadi problem-based learning adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan juga praktik, serta mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilannya untuk membangun sebuah solusi gitu ya, untuk dalam sebuah masalah gitu. Nah, jadi model pembelajaran problem-based learning ini menuntut peserta didik untuk bisa melakukan pemecahan masalah ya dalam sebuah problem yang disajikan, sehingga siswa dapat mengintegrasikan teori yang dipelajari ya dan juga mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilannya dengan pendekatan ilmiah. Kemudian menurut Wina Sanjaya, problem-based learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Hakikat permasalahan yang diangkat dalam problem-based learning adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dengan situasi yang diharapkan atau antara yang terjadi dengan harapan. Jadi, problem-based learning adalah pembelajaran yang menyajikan masalah ke dalam ruang kelas.
Permasalahan yang disajikan adalah permasalahan yang menantang peserta didik untuk belajar dan bekerja sama untuk memecahkannya, serta mengedepankan keterampilan berpikir kritis dan problem solving pada siswa. Nah, tidak semua masalah ya bisa didatangkan ke dalam ruang kelas. Masalah seperti apa? Kita pelajari selanjutnya. Nah, menurut Burroughs, dalam bukunya yang berjudul Problem-Based Learning in Educational Medical, yang pertama, komponen utama dari PBL itu adalah unresolved, ill-structured problems that will generate multiple, talk about the cause and solution. Bahwa masalah yang diangkat gitu ya, yang dimasukkan ke dalam ruang kelas merupakan masalah yang belum terselesaikan, serta masalah yang tidak terstruktur, sehingga masalah tersebut nantinya akan menghasilkan banyak pemikiran tentang penyebabnya apa, kemudian solusinya apa. Jadi, hendaknya guru memilih masalah yang memunculkan banyak pertanyaan dan juga banyak tanggapan dari siswa. Nah, jadi inilah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam model pembelajaran PBL. Nah, kemudian yang kedua, komponen kunci dari PBL adalah a student-centered approach in which student determine what they need to learn. Nah, karena ini dibangun dari teori belajar konstruktivistik, maka pembelajaran berbasis masalah ini merupakan rangkaian atau bagian dari pendekatan pembelajaran berbasis siswa. Siswa di sini sebagai subjek pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa menentukan apa yang perlu mereka pelajari. Jadi di sini ada kaitannya dengan komponen kunci nomor 3, di mana di sini disebutkan teachers serve as facilitators and tutors. Nah, jadi di sini fungsi dari guru yaitu sebagai fasilitator dan tutor. Guru menyediakan sumber belajar, menyediakan fasilitas belajar, dan juga memberikan penguatan terhadap hasil diskusi dan hasil belajar siswa. Nah, jadi di sini yang banyak beraktivitas itu justru adalah siswa, bukan guru ya. Nah, berbeda dengan model pembelajaran ekspositori. Nah, kalau model pembelajaran ekspositori, semua sumber belajar dan juga pengetahuan diberikan oleh guru, bukan dibangun sendiri oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah problems are authentic. Nah, artinya di sini problem yang diangkat itu harus autentik. Sebisa mungkin dekat dengan siswa, problem tersebut adalah nyata, artinya memang terjadi di kehidupan nyata, begitu, bukan masalah buatan, dan juga disesuaikan dengan metode ilmiah. Begitu. Jadi di sini kita juga mengarahkan untuk siswa berpikir ilmiah dan melaksanakan prosedur ilmiah ya. Jadi tidak hanya memberikan masalah di dalam ruang belajar, tetapi juga menuntun siswa untuk bisa berpikir ilmiah dan rasional. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana ya langkah-langkah pelaksanaan PBL? Nah, secara garis besar, terdapat 5 langkah pelaksanaan PBL. Yang pertama, dilakukan orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, jadi di sini
guru berperan untuk mengenalkan masalah atau memberikan gambaran umum tentang masalah yang disajikan. Apa fungsi dan tujuannya? Fungsi dan tujuannya adalah untuk mendekatkan siswa terhadap masalah yang diangkat, sehingga memunculkan banyak pertanyaan dan juga memunculkan daya pikir dan daya imajinasi siswa terhadap gambaran masalah tersebut. Selanjutnya, mengorganisasi peserta didik. Nah, dari masalah yang diangkat, maka di sini dilakukan pengorganisasian terhadap peserta didik berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, seperti apa bentuknya? Bisa menggunakan pertanyaan, bisa juga dengan mengelaborasi pengalaman, dan seterusnya. Nah, setelah peserta didik merasa sudah merasa menyatu dengan masalah, kemudian juga merasa mudah memahami masalah tersebut, maka guru mengarahkan siswa untuk bisa melakukan penyelidikan, baik dilakukan individu maupun kelompok di dalam ruang kelas terhadap masalah tersebut. Nah, di sini fungsi guru yaitu membimbing pelaksanaan penyelesaian masalah atau diskusi, dan di sini fungsi peran dan siswa melakukan diskusi untuk mencari solusi, ya, mencari solusi dan juga membedah masalah tersebut. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan terhadap masalah, maka dilakukan pengembangan dan penyajian hasil. Nah, jadi peserta didik itu wajib untuk menyajikan hasil diskusi mereka. Di sini nanti akan terlihat apa solusi yang diberikan oleh peserta didik terhadap masalah yang hadir, begitu, atau yang dihadirkan di dalam ruang belajar oleh guru. Kemudian, yang terakhir, setelah disajikan, dilakukan analisis dan evaluasi dari proses dan hasil pemecahan masalah. Nah, di dalam tahap terakhir ini, setelah disajikan, dilakukan analisis, ya, boleh dilakukan peer review, yang artinya dilakukan bersama dengan kelompok lain atau teman sejawat, begitu. Dan di sini adalah peran guru sangat penting, ya, di mana guru memberikan reinforcement atau penguatan terhadap problem atau masalah yang diangkat dengan teori serta bagaimana cara peserta didik dalam menghasilkan solusi pemecahan masalah. Nah, belum lengkap rasanya kita belajar langkah-langkah pelaksanaan PBL ini tanpa kita mengetahui bagaimana sih implementasinya di dalam kelas. Nah, ini nanti berguna untuk Anda semua dalam mengimplementasikannya juga ke dalam rencana pembelajaran Anda. Nah, di sini saya menyajikan implementasi itu ke dalam 3 bagian kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, di dalam kegiatan pendahuluan, yang paling pertama tentunya guru harus memastikan terlebih dahulu kesiapan siswa untuk belajar. Nah, ini sangat penting agar materi yang kita berikan pada saat hari itu bisa terserap dengan baik oleh siswa. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering terlupakan. Tujuan pembelajaran disampaikan kepada peserta didik berguna untuk mengingat apa yang akan kita pelajari hari ini. Jangan sampai siswa tidak mengetahui apa yang kita pelajari, sehingga materi pelajaran yang kita berikan itu cenderung cepat dilupakan. Di sini saya memberikan contoh tujuan pembelajaran untuk materi di mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini disampaikan tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana terbentuknya integrasi sosial. Nah, di situ guru menyampaikan, ya, berarti
di sini siswa akan notice, oh iya hari ini kita akan belajar seputar integrasi sosial. Nah, selanjutnya guru bisa melakukan apersepsi, yaitu dengan mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran lalu. Seperti misalnya guru melakukan apersepsi dengan materi pertemuan mengenai materi konflik sosial. Ya, oke. Setelah dilakukan apersepsi, kita bisa langsung masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini kita mulai masuk ke dalam langkah-langkah 5 langkah tadi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama, orientasi masalah. Nah, di sini orientasi masalah itu salah satu caranya kita bisa menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. Nah, video ini memunculkan problem ya. Nah, sebagai contoh misalnya boleh sekali misalnya guru memberikan video, ini dalam konteks mata pelajaran sosiologi ya, misalnya video mengenai perpindahan ibu kota negara atau bagaimana konflik yang terjadi antara masyarakat pedesaan di kaki gunung Ciremai misalnya dengan wilayah konservasi Gunung Ciremai. Nah, itu ada perebutan lahan tuh ya, misalnya antara warga dengan pemerintah begitu ya. Nah, itu boleh dijadikan tuh video atau disajikan video ke siswa begitu. Yang pada intinya tadi ya, jangan lupa masalah yang disajikan itu harus mengandung masalah yang autentik atau nyata yang memang terjadi dan harus memunculkan banyak pertanyaan di benak siswa. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk orientasi masalah. Kemudian lanjut ke langkah organisasi belajar. Di dalam organisasi belajar ini tadi video-video yang sudah disampaikan, misalnya tadi video tentang sengketa lahan ya antara pemerintah dan warga. Nah, ini nanti akan memunculkan banyak pertanyaan. Nah, guru boleh bertanya kepada siswa, bagaimana sih pendapat kalian semua tentang video sengketa lahan ya antara pemerintah dengan warga ini, gitu ya. Nah, nanti setelah habis menonton itu, siswa nanti akan banyak memberikan tanggapan ya, bagaimana pendapat mereka tentang video tersebut. Nah, kemudian boleh ya tadi guru meminta siswa untuk berbagi pengalaman seputar materi. Kemudian guru meminta peserta didik mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi. Nah, misalnya saja nanti sehabis dari nonton video, kemudian banyak tanggapan-tanggapan mengenai pendapat mereka, kemudian pengalaman mereka gitu ya. Nah, nanti akan memunculkan banyak pertanyaan, misalnya apa sih dampak dari problem tersebut bagi warga maupun bagi pemerintah. Lalu bagaimana resolusi konfliknya misalnya sehingga bisa terbentuk integrasi sosial dan bagaimana solusi pemecahannya seperti itu. Nah, itu contoh dari ajuan beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan nanti oleh peserta didik ya. Nah, nanti kalau sudah banyak pertanyaan yang terjaring, guru mulai melakukan pembimbingan penyelidikan kelompok ya. Nah, di sini kompetensi collaboration yaitu sangat ditekankan. Artinya di sini pembelajaran kelompok itu sangat diutamakan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah terjaring dijawab di dalam kelompok tersebut dan juga problem yang disajikan dibahas di situ. Nah, di sini peran guru memfasilitasi, mengevaluasi, kemudian juga mengamati begitu ya proses jalannya diskusi dan juga memfasilitasi mereka yang bertanya gitu ya. Nah, itu di situ akan terjadi proses pembelajaran yang hidup dan aktif ya. Nah, kemudian di dalam penyelidikan masalah itu juga membangun keterampilan berpikir kritis atau critical thinking ya dan juga problem solving. Baik, setelah itu peserta didik menyajikan hasil pemecahan masalah. Nah, di sini merupakan tahap dari mengembangkan dan menyajikan hasil.
Nah, boleh dengan cara setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Begitu. Nah, di sini skill apa yang bisa dibangun dari keterampilan abad 21 yaitu adalah keterampilan communication. Ya, mungkin Anda juga masih ingat ya berkaitan dengan keterampilan 4C dan juga literasi. Kemudian yang terakhir, peserta didik diarahkan untuk dapat menilai hasil diskusi teman kelompok lain. Nah, di sini boleh ya nanti dari hasil presentasi kelompok lain menanggapi kelompok yang presentasi, bagaimana tanggapannya, bagaimana penilaiannya, seperti itu. Nah, sampai di sini kegiatan inti selesai ya. Nah, kita masih lanjut ke kegiatan penutup. Nah, setelah semua selesai menyampaikan hasil diskusinya dan juga hasil mengenai pemecahan masalah dari problem yang disajikan, nah ini waktunya guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Nah, ini penting sekali guru melibatkan siswa dalam membuat kesimpulan agar pembelajaran itu lebih bermakna ya. Nah, jadi siswa merasa dilibatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada materi hari ini. Nah, jadi untuk mengetahui apakah efektif begitu ya pembelajaran hari ini, maka wajib sekali guru melakukan evaluasi. Boleh dengan memberikan soal ya ataupun memberikan rubrik begitu ya, rubrik berupa lembar kerja siswa yang bisa menilai pemahaman peserta didik terhadap materi hari itu. Kemudian yang ketiga, guru menstimulus peserta didik untuk memberikan refleksi pembelajaran. Nah, jadi di sini guru meminta peserta didik untuk menyampaikan bagaimana kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, apakah membosankan, apakah mungkin ada hal-hal yang mungkin terlupa atau terlewat, seperti itu. Nah, selepas dari itu, guru memberikan penguatan atau reinforcement. Nah, ini juga sangat penting pada bagian penutup ya. Jadi, di sini guru memberikan highlight ya, atau semacam point of view ya dari proses pembelajaran hari ini. Apa keterkaitan problem ya yang diangkat hari ini dengan materi hari ini dan materi sebelumnya? Begitu, kemudian kaitkan juga dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi harus dikuatkan ya. Kemudian guru juga boleh mengaitkannya dengan hasil-hasil diskusi dari belajar kelompok tadi. Nah, selanjutnya jangan lupa setelah semua selesai, guru memberikan apresiasi dan memberikan arahan untuk materi minggu depan. Nah, apresiasi ini penting untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran agar mereka tetap semangat dalam belajar dan juga merasa dihargai ya dalam proses pembelajaran ini. Nah, kemudian setelah itu guru juga wajib untuk menyampaikan materi minggu depan agar mereka bisa bersiap ya, mereka harus mempelajari apa. Dan terakhir ditutup dengan doa sebagai wujud rasa syukur ya bahwa hari ini pembelajaran sudah selesai. Nah, seperti itu ya implementasi PBL dalam pembelajaran di kelas. Sangat mudah dan juga sangat memberikan inspirasi untuk pembelajaran yang lebih aktif dan juga pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas siswa begitu. Jadi di sini guru memiliki otoritas untuk memfasilitasi ya siswa untuk bisa belajar. Ya, tapi tetap yang paling banyak beraktivitas adalah peserta didik yang membangun pengetahuan juga peserta didik ya. Nah, jadi di sini guru memberikan penguatan terhadap hasil pengetahuan yang dibangun tersebut seperti itu. Oke, baik sampai di sini ya untuk materi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Terima kasih sudah menonton
video materi hari ini. Sampai bertemu di serial Terampil Mengajar berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.